Hi, hello, Genius Liners. Welcome to Rukujo Present. Para pembelajar Genius, selamat datang di Rukujo Present. Today we are going to see some important information about the English class in the academic year 2022-2023. Pada hari ini kita akan melihat beberapa informasi penting terkait kelas bahasa Inggris di tahun akademik 2022-2023. Semuanya dikemas dan diberi judul English Class Agreement atau kesepakatan untuk kelas bahasa Inggris. Bahwasannya kurikulum yang dipakai untuk SMA kelas 11 dan kelas 12 di tahun pelajaran 2022-2023 disebut kurikulum darurat atau emergency curriculum. Sebelumnya kita saksikan pesan-pesan dari Rukujo Present. Well, Genius Learners, let us see the introduction to the English syllabus. Kita lihat yang pertama bahwa kurikulum yang digunakan untuk kelas 11 dan kelas 12 di tahun pelajaran 2022-2023 adalah kurikulum darurat. The curriculum used for the 11th and the 12th grade in the academic year of 2022-2023 is called the emergency curriculum. Kurikulum darurat atau emergency curriculum ini dipakai selama masa pandemi COVID-19 di tahun ajaran 2020-2021, kemudian 2021-2022, dan 2022-2023. Now let us see the lessons to be covered in the odd and the even semester. Kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas di semester genap dan semester ganjil untuk tahun ajaran 2022-2023 kelas 12. The first thing we are going to talk about is the application letter text. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Kita akan membahas pengetahuannya,
di KD 3.1, kemudian keterampilannya KD 4.1. Dan kita akan lanjutkan dengan making caption atau membuat caption. Kita akan bahas pengetahuannya di KD 3.2 dan keterampilan atau prakteknya KD 4.2. Dan semester ganjil kita akan akhiri dengan conditional sentence diikuti advice atau suggestion. Jadi kalimat pengandaian yang diikuti dengan nasihat atau saran atau perintah. Lalu untuk semester genapnya kita akan membahas hanya 2, yaitu explanation text, pengetahuannya di KD 3.4 dan prakteknya atau keterampilannya di KD 4.4. Kemudian kita akhiri semester genap dengan lagu, teorinya KD 3.5 dan prakteknya KD 4.5. Pada bagian KD 4.5 ini kita akan praktek menyanyikan lagu di dalam grup atau di dalam kelompok. Kemudian apa-apa saja yang harus dibawa atau dipersiapkan untuk kelas bahasa Inggris? Yang pertama adalah monolingual dictionary. Monolingual dictionary ini kamus satu bahasa seperti kamus Oxford, ya. Jadi di dalamnya tidak ada bahasa Indonesia, tapi semua bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah bilingual dictionary. Bilingual berarti kamus dua bahasa. Tentu kita tidak hanya mencari bahasa Inggris, tapi juga arti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pens and paper atau notes and exercise, ya. Di sini ya untuk papernya yaitu tentu saja catatan dan buku latihan. Sementara untuk pensnya, pulpen, ya diusahakan supaya lebih dari 2 warna pulpen, warna merah, biru, kemudian warna hitam, ya, atau boleh lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah project book. Project book ini bisa dalam bentuk folder, ya, yang akan dipakai, ya, khususnya untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan, baik itu yang mandiri maupun yang berkelompok. Tentu saja yang berikutnya adalah gadget, ya, bisa tablet, bisa HP, dan bisa juga laptop yang harus dibawa untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan bersama dalam kelas bahasa Inggris, ya, di dalam kelas agreement-nya, ya, supaya bisa memperlancar proses pembelajaran bahasa Inggris. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mobile phone off during class, ya, selama kelas pembelajaran bahasa Inggris, supaya semua HP dimatikan agar tidak mengganggu prosesnya. Kemudian yang kedua, no talk and discussion while teacher talk, ya. Tidak ada yang berdiskusi atau berbicara dengan temannya selama guru berbicara atau menerangkan sesuatu. Ada saatnya guru akan menyuruh untuk siswa boleh berdiskusi. Kemudian
be on time to class, ya, terutama di sini untuk yang jam bahasa Inggrisnya itu jam pertama dan jam kedua atau sesudah jam istirahat, ya, sesudah jam istirahat supaya semuanya tepat jam. Pada saat guru masuk kelas, semua siswa sudah harus berada di dalam kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian untuk memperlancar prosesnya, please respect each other, no bullying, ya. Jadi jangan sampai mengganggu temannya, ya, atau membuli temannya dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang berikutnya kita lihat untuk class agreement-nya, ya, tolong pakaiannya harus rapi, ya, berpakaian rapi agar semua proses berjalan dengan baik dan gurunya tidak harus menegur untuk proses pakaiannya, ya. Kemudian no littering, ya, sampah supaya tidak ada di laci atau tidak ada di meja atau di lantai karena akan mengganggu suasana belajar. Nah, yang berikutnya gunakanlah 3 magic word atau 3 magic word, ya, yaitu always say sorry, thank you, and please, ya. Katakan terima kasih apabila harus berterima kasih, kemudian minta maaf dan minta tolong. Itu harus dipakai dalam kelas bahasa Inggris dalam komunikasi apapun. Kemudian permission for any leave, artinya kalau meninggalkan kelas harus minta izin kepada guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Then, if you have anything to ask, then please contact me for detailed information. Kalau ada hal-hal penting yang harus ditanyakan, silakan hubungi nomor WA 081353102151. I think that is enough for today. And I would like to say thank you very much for joining and thank you for watching. Goodbye for now and see you in the next video.